Pernah nggak sih ngerasa capek seharian, tapi pas mau tidur, otaknya malah kayak baru mulai kerja? Kamu nggak sendirian kok. Kelelahan modern atau burnout itu udah kayak epidemi. Tapi, gimana kalau jawabannya justru tersembunyi dalam kearifan kuno? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngulik cara pandang berusia ribuan tahun yang mungkin banget bisa mengubah caramu melihat rasa lelah. Kedengeran familiar banget kan? Kamu ngejalanin hari dengan sisa-sisa energi, udah nungguin banget waktu buat rebahan, tapi begitu kepala nempel di bantal, pikiran kamu malah lari maraton. Ini kan paradoks yang bikin frustrasi banget ya. Perasaan lelah tapi gelisah yang dialami banyak banget orang. Seringnya, gejala-gejala ini kita anggap remeh, kayak cuma capek biasa. Tapi menurut pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM, ini semua tuh sinyal penting. Badan kamu lagi coba ngasih tahu sesuatu. Ini tuh bukan cuma perasaan kamu aja. Ini adalah tanda-tanda nyata dari sebuah ketidakseimbangan di dalam tubuh. Nah, setelah kenal sama gejalanya, yuk kita coba lihat dari kacamata yang beda banget. Kita bakal mundur ribuan tahun buat nemuin sebuah kerangka kuno dari pengobatan tradisional Tiongkok yang ngelihat energi kita dengan cara yang, sangat unik. Konsep intinya itu namanya Qi. Mungkin kamu pernah dengar istilah ini. Gampangnya gini, Qi itu energi kehidupan fundamental kamu. Anggap aja kayak baterai handphone. Kalau baterainya penuh, kamu pasti ngerasa semangat, fokus, kuat. Nah, kalau dayanya udah rendah, ya semua fungsi tubuh jadi ikut melambat. Disinilah bedanya. Kalau pengobatan modern cenderung fokus ke satu gejala, misalnya ada obat buat sakit kepala, obat buat perut kembung, TCM justru melihat tubuh kita sebagai satu ekosistem yang utuh dan saling terhubung. Artinya, capek atau perut kembung itu bukan masalah terpisah, tapi petunjuk kalau ada ketidakseimbangan yang lebih dalam di seluruh sistem tubuh. Nah, ini dia istilah kuncinya. Kondisi lelah yang dari tadi kita bahas, dalam bahasa TCM disebut defisiensi Qi. Secara harfiah, ya, baterai internal kamu lagi sekarat. Ini bukan diagnosis penyakit ya, tapi lebih ke deskripsi kondisi energi tubuh kamu saat ini. Jadi, apa sih yang bikin baterai ini boros? Daftarnya mungkin kelihatan modern dan akrab banget ya. Stres yang nggak ada habisnya, begadang, ngandelin kopi sama makanan instan, terus maksain diri sampai lewat batas. Nah, dari sudut pandang TCM, semua kebiasaan ini secara langsung menguras cadangan energi vital kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik, hubungan antara perasaan dan fisik. Dalam TCM, pikiran dan tubuh itu bukan dua hal yang pisah. Ternyata, emosi kamu itu punya petanya sendiri di dalam organ-organ tubuh. Ini konsep yang powerful banget loh. Pikiran, emosi, dan organ fisik itu satu sistem yang nggak bisa dipisahin. Setiap emosi punya rumah di organ tertentu. Dan kalau emosi itu jadi kronis atau berlebihan, ya, dia bisa mempengaruhi fungsi organ tersebut. Pernah nggak sih kamu ngerasa makan hati pas lagi marah? Atau perut jadi nggak enak pas lagi khawatir berlebihan? Menurut TCM, itu bukan kebetulan sama sekali. Khawatir terus-terusan itu bisa melemahkan sistem pencernaan yang nyambung ke limpa. Rasa sedih yang mendalam bisa mempengaruhi paru-paru, bikin dada terasa sesak. Ini adalah peta kuno tentang bagaimana perasaan kita bisa jadi keluhan fisik. Tepat sekali. Tubuh kita itu terus-terusan berkomunikasi lewat sensasi fisik. Pernyataan ini benar-benar merangkum hubungan pikiran tubuh yang jadi inti dari pemahaman TCM soal sehat dan sakit. Oke, kita udah paham masalah dan penyebabnya dari sudut pandang kuno ini. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus gimana dong cara ngecas ulang baterai kita? Nah, mari kita masuk ke beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakuin. TCM itu menawarkan pendekatan yang holistik. Jadi, ini bukan soal satu pil ajaib, tapi soal membangun kembali fondasi kamu lewat 3 area utama ini. Semuanya kerja bareng buat memulihkan energi dan harmoni di dalam tubuh. Ini nih, langkah-langkah yang bisa kamu mulai sekarang juga. Coba deh, perhatiin betapa sederhananya hal-hal ini. Makanan hangat itu lebih gampang dicerna, jadi tubuh nggak perlu keluar energi ekstra buat memprosesnya. Malah sebaliknya, makanan itu ngasih energi. Intinya adalah bekerja bareng tubuh kamu, bukan melawannya. Nah, ngomong-ngomong soal istirahat, mari kita fokus ke salah satu masalah terbesar yang berhubungan sama burnout, susah tidur. Ada sebuah teknik kuno yang bisa kamu coba, malam ini juga. Akupresur itu pada dasarnya kayak akupunktur versi DIY. Jadi nggak pakai jarum, kamu cuma pakai jari buat menstimulasi titik-titik energi tertentu. Ini ngebantu banget buat menenangkan sistem saraf dan nyiapin tubuh buat tidur. Titik pertama namanya Xianmen atau gerbang jiwa. Coba deh lihat pergelangan tangan kamu, cari lipatannya, terus geser ke sisi yang sejajar sama jari kelingking. Kalau dirasain, ada sedikit lekukan di situ. Nah, itu dia titiknya.
Mijit titik ini rasanya kayak neken tombol tenang buat pikiran kamu yang lagi ruwet. Efektif banget pas lagi cemas sebelum tidur. Oke, titik berikutnya. Coba raba area tepat di belakang daun telinga ke arah dasar tengkorak. Kamu bakal nemuin lekukan yang lembut di sana. Nah, itu titik anian, yang artinya tidur nyenyak. Titik ini ampuh banget buat ngelepasin ketegangan di leher dan kepala yang sering bikin kita jadi susah tidur. Caranya gampang banget. Pas kamu udah berbaring dengan nyaman, pakai aja ibu jari buat nekan titik itu dengan lembut tapi mantap. Pijit dengan gerakan memutar yang pelan selama 2-3 menit. Sambil mijit, jangan lupa tarik napas dalam-dalam ya. Dan kuncinya ya seperti biasa, konsistensi. Kalau cuma sekali-sekali mungkin ngebantu, tapi kalau kamu jadiin ini ritual setiap malam, itu bakal ngelatih ulang sistem saraf kamu buat rileks dan siap buat istirahat. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Daripada kita mengabaikan rasa lelah, cemas, atau susah tidur sebagai gangguan, gimana kalau kita mulai melihatnya sebagai pesan, sebagai undangan untuk dengerin tubuh kita lebih dekat? Jadi, setelah mendengar semua ini, coba deh ambil waktu sebentar. Sebenarnya apa sih yang lagi coba disampaikan oleh tubuh kamu hari ini?